Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpiani dari Prodi PGSD STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi model pembelajaran problem based learning atau mode pembelajaran berbasis masalah. Selamat menyaksikan. Ada yang tahu apa itu problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah? Nah, problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pengajaran yang memiliki ciri adanya suatu permasalahannya sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuannya. Bagaimana karakteristik model pembelajaran problem based learning? Model pembelajaran problem based learning memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, proses pembelajaran lebih menitik beratkan kepada siswa. Yang kedua, masalah yang disajikan yaitu masalah yang autentik, masalah yang mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, informasi baru diperoleh melalui pembelajaran mandiri. Yang keempat, problem based learning dilaksanakan dalam kelompok kecil. Yang kelima, guru hanya sebagai fasilitator. Ciri-ciri model problem based learning. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar dengan model problem based learning ini dimulai dengan pemberian sebuah masalah. Yang kedua, masalah yang disajikan berkaitan dengan kehidupan nyata para siswa. Yang ketiga, mengorganisasikan pembahasan seputar disiplin ilmu. Yang keempat, siswa diberikan tanggung jawab yang maksimal dalam membentuk maupun menjalankan proses belajar secara langsung. Yang kelima, siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok kecil. Yang keenam, siswa dituntut untuk mendemonstrasikan produk atau kinerja yang telah mereka pelajari. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran problem based learning? Langkah-langkah pembelajarannya yaitu yang pertama, orientasi siswa kepada masalah. Nah, kegiatan yang pertama ini dilakukan untuk menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru. Selanjutnya disampaikan keterkaitan logistik yang dibutuhkan. Diajukannya suatu masalah yang harus dipecahkan siswa, memotivasi para siswa agar terlibat secara langsung untuk melakukan aktivitas pemecahan masalah yang menjadi pilihannya. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Dalam kegiatan ini, guru dapat melakukan perannya untuk membantu siswa dalam mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang terkait dengan masalah yang disajikan. Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Guru melakukan usaha untuk mendorong siswa dalam mengumpulkan informasi yang relevan, mendorong siswa untuk melakukan eksperimen, dan mendapatkan pencerahan dalam pemecahan masalah. Nah, yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya. Nah, dalam kegiatan ini, guru membantu para siswa-siswinya dalam melakukan perencanaan penyiapan karya yang sesuai, misalnya laporan, video, atau model, serta guru membantu para siswa untuk berbagi tugas antar anggota dalam kelompoknya. Yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dalam kegiatan ini, guru membantu para siswa dalam melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dalam setiap proses yang mereka gunakan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model problem based learning. Kelebihan dengan menggunakan model problem based learning yaitu yang pertama, melatih siswa memiliki kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah,
dan membangun pengetahuannya sendiri. Yang kedua, terjadinya peningkatan dalam aktivitas ilmiah siswa. Yang ketiga, yaitu mendorong siswa melakukan evaluasi atau menilai kemajuan belajarnya sendiri. Yang keempat, siswa terbiasa belajar melalui berbagai sumber-sumber pengetahuan yang relevan. Yang kelima, siswa lebih mudah memahami suatu konsep jika saling mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan teman-temannya. Kekurangan model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama yaitu model problem-based learning ini memerlukan waktu yang tidak sedikit. Yang kedua, pembelajaran dengan model ini membutuhkan minat dari siswa untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, jika siswa tidak memiliki minat tersebut, maka siswa cenderung bersikap enggan untuk mencobanya. Keempat, yaitu model pembelajaran ini cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan pemecahan masalah. Nah, contoh penerapan model pembelajaran based learning. Misalkan dalam pembelajaran IPA. Permasalahannya, topiknya siswa mampu membedakan benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Nah, guru menjelaskan tujuan dari masalah itu. Selanjutnya yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik dalam belajar. Guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan masalah yang akan dicari penyelesaiannya. Selanjutnya peserta didik diberi tugas untuk menggali informasi dari buku IPA tentang benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan peserta didik secara mandiri maupun kelompok. Nah, peserta didik dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, tetapi kelompok kecil. Selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ketika peserta didik itu sudah turun ke lapangan untuk mencari benda apa saja yang termasuk ke dalam benda padat, benda cair, benda gas. Nah, peserta didik itu mencatat hasil penyelidikan kelompoknya dalam lembar kerja tersebut. Peserta didik menyajikan hasil yang dapat dari observasi lapangan tersebut. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah laporan tersebut. Misalkan, menganalisis hasil dari lapangan observasi ketika anak tersebut, siswa tersebut turun langsung untuk mencari benda apa saja yang termasuk benda padat, benda gas, dan benda cair. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan materi problem based learning ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.